Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami menyapa yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Bagi yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan yang memberkati rumah tangga. Dan juga kami berdoa yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari Jumat 31 Oktober 2025 diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema rahasia hidup bahagia. Nats ini fokus pada pernyataan Yesus bahwa Ia telah menyatakan nama Bapa kepada orang-orang yang diberinya dari dunia ini, yang berarti Ia telah mewahyukan sifat dan kehendak Bapa kepada mereka, dan mereka telah merespon dengan percaya dan menaati firman-Nya. Ini menunjukkan misi Yesus yang telah selesai dalam menyampaikan kebenaran ilahi kepada umat pilihannya. Secara keseluruhan, Yohanes 17 menuliskan tentang doa Yesus. Ada 3 pokok besar, yaitu adalah doa Yesus bagi dirinya sendiri, doa Yesus bagi murid-muridnya, dan doa Yesus bagi seluruh kesatuan orang percaya. Nah, nats ini yaitu adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Dikatakan kepada murid-muridnya supaya mereka pendengar yang pertama pada waktu itu, namun bukan juga hanya bagi mereka, karena Yesus juga menghubungkan pemahaman tentang kata mereka itu dengan semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia di ayat 6. Jadi istilah murid-muridnya dalam hal ini menyangkut orang-orang yang percaya sepanjang zaman. Apa isi doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa? Yaitu adalah tentang relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus, dan murid-muridnya. Yesus bukan memohon tanpa alasan, tapi ada relasi yang terdapat di antara ketiga pihak di atas, yaitu relasi yang terjalin karena Bapa memilih orang-orang berdosa untuk menjadi miliknya. Relasi itu seharusnya tidak bisa terjadi karena Allah kudus dan manusia cemar oleh dosa. Tetapi Allah memberikan kepada Yesus Kristus yang menebus dosa kita, sehingga terbukalah jalan keselamatan dan relasi manusia dengan Allah. Yesus menyebut orang-orang yang ditebusnya itu sebagai milik Bapa dan miliknya. Yang pertama, kita harus pahami bahwa firman ini menyangkut kepada pemeliharaan Allah yang mengawasi, melindungi, dan membuat miliknya itu tidak dapat dirusak oleh apapun. Yang kedua, berkenaan dengan kepemilikan itu sendiri. Orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai milik Bapa, dan ia berarti hidup oleh percaya, bukan lagi miliknya sendiri. Dengan memahami relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus, dan orang percaya, kita dibawa pada satu kesadaran bahwa doa Yesus kepada Bapa adalah demi kita dapat menjalin dan memenuhi rencana Bapa melalui hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Di dalam doanya, Yesus mengatakan bahwa murid-murid itu menerima firman Tuhan dan
menurutinya. Ini berarti pengenalan akan Bapa lah yang membuat orang percaya menjadi kuat dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bahagia dan menemukan rahasia kebahagiaan itu karena memang Yesus berdoa bagi kita. Bapa memelihara dan menopang kita dalam menjalin hidup yang adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita sendiri. Kiranya perenungan akan firman Tuhan ini menolong kita menilai ke dalam diri kita sendiri. Hidup yang kita jalani saat ini untuk siapa dan tentang apa. Selamat menemukan kunci kebahagiaan bersama Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dalam Yesus dan Roh Kudus atas cinta kasih Tuhan telah memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Berkati Tuhan para orang tua kami lansia, berikan sukacita, semangat, kekuatan bagi mereka untuk mendoakan seluruh keturunan mereka. Berkati Tuhan para orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami yang Tuhan dalam pendidikan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Berkati Tuhan yang mencari pekerjaan, dan ini juga Tuhan yang ingin menemukan pasangan hidup mereka, biarlah Tuhan menentukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan berikan kesehatan umur panjang, yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan yang sakit, biarlah Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka dengan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.